sesuatu dikatakan halal, berarti sesuatu itu akan melepaskan pelakunya dari bahaya dunia dan akhirat. Tuh. Loh, makanan halal katanya dimakan insya Allah terlepas dari bahaya dunia dan itu halal. Halal dari cara mendapatkannya dan zatnya. Apakah cukup? Belum. Yang kedua ada istilah apa? Thayyib. Thayyib itu sebenarnya artinya manfaat, membawa berkah. Makanya lagu Bang Thayyib ora bali-bali kan ngawur banget yakin. Thayyib apik kemana ora bali-bali. Demi bongkah apa? Berlian, ya karuan, stres kayak. Boleh bongkah berlian ora nemu-nemu. Thayyib itu artinya bermanfaat, membawa kebaikan. Walaupun kadang di dalam Al-Quran thayyib juga diartikan sama dengan halal. Tapi kalau dianalisis tidak, thayyib itu lebih mengarah manfaatnya. Jadi kalau bahasa sekarang, halal itu dari cara mendapatkannya dan zatnya, thayyib dari kandungannya, gizinya. Syuket halal ora? Halal ora? Thayyib ora? Ora, mangan syuket ya batu ketok tos. Itu sungune. Halo? Godong gedang halal apa haram? Halal. Thayyib enggak? Nah. Ya orang kena mangan godong gedang sih. Apa bedanya kalau wedhus kok? Jadi tidak semua yang halal itu thayyib. Jelas. Paham nggih? Iya. Nah, yang ketiga wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Jadi mis halal thayyib. Berarti kalau halal berpengaruh kepada kesehatan mental, rohani. Jadi kalau orang terbiasa makanan haram, maka energinya itu lebih cenderung untuk mendengarkan maksiat, berbuat maksiat. Tapi kalau halal, itu energinya untuk kebaikan. Paham betul ini? Kalau di Jerman itu ada pepatah yang kalau bahasa Inggrisnya, you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Karaktermu terbentuk dari apa yang kamu makan. Itu. Tadi sepanjang jalan saya dengerin salah satu radio, ada Ustaz Abdul Yazid Nurdin. Dia membahas tentang sejarah penciptaan Adam. Di situ disebutkan Adam itu diciptakan min qabdatin, dari segumpal tanah yang diambil dari seluruh belahan bumi. Halo? Saya itu sambil nyetir kupingku sambil ngomong ngaji nyong, dari orang ngaji. Walaupun Ustaz Abu Yazid Nurdin itu Ustaz ini lebih senior nyong lah, tapi saya ngaji, ngomong itu baik kok, ya. Dan malah ngirit nyong orang buka kitab, kasih buka kitab nyong orang roh, itu dalam analisisnya, karena Adam tercipta dari berbagai tanah, maka nanti turunan Adam itu akan mengikuti di mana dia tinggal dan sesuai dengan kondisi tanahnya. Termasuk karakternya juga dibentuk oleh makanan yang dimakan dari tanah itu. Kalau betul, saya waktu berangkat ke Mesir itu tahun 94 Pak, dan saya baca kalau kamu pengen bertahan dengan cuaca setempat, makanlah daerah setempat. Paham betul? Nah Mesir itu hawanya naik adem bisa 4 derajat, bisa mimisen. Kalau panas bisa 42, bahkan kadang 45 derajat. Bisa mimisen juga, pada kering kabeh. Lah wong Indonesia kanca-kancaku wis genah cuacane kaya kowe mangane sega bae. Halo? Esi mangan model Indonesia sing segane sepiring lawe sedempol. Halo? Segane entong lawe sing utuh didilaki. Ya mbok nang Indonesia mung kaya kowe. Halo? Kecuali nek barang gawe prasmanan enggak diwalik. Segane sesendok lawe secendong. Pokoke kowe jenengan nek mangan nang omah kan lawe sesendok, segane sepiring, ya mbok. Lawe cilik-cilik, wong ayam siji nang Indonesia pe kena nggo keluarga. Halo? Nang Arab ayam siji kuwi nggo wong loro. Masing-masing setengah, PB pelit jere. Waktu saya di Mesir beli ayam masih disembelih, potong terus dia nanya mau dipotong berapa? Saya bilang 8 bungkus. 8 Indonesia makanya kecil-kecil katanya.
Nengkana kan ayam siji dipotong boluke kayaknya aneh, padahal nengkana kan dipotong 16 ya. Orang lagi ngece nyatanya jambok. Iya apa ora? Apa mana nek barang gawe malah potongnya cilik-cilik baik aja yang kecap. Endok beti dadar dirajang-rajang. Ya ora? Iya, nek barang gawe prasmanan kayak gue. Metang maning. Ya ora apa-apa lah ya. Ngaji masalah medangnya tinju 3 menit medang, 3 menit medang. Tenyo ngaji ya karo medang ya. Mantan enak ya, mayan. Tekan timi ki. Pasir. Ayamnya bagi 16 kan. Itu, ya. Baik. Saya kan lagi nerang apa? Itu di sana begitu. Jadi saya enggak, pokoknya saya makan makanan situ. Jadi orang enak, orang pangan baik. Dalam 3 bulan saya naik 10 kilo. Tapi kacang-kacangku pada meriang, nyung orang meriang karena saya bertahan dengan makanan dari situ. Paham betul? Iya, jadi kembali ke tadi yang saya sampaikan, makanan berpengaruh pada kesehatan mental, thayyib berpengaruh kepada fisik. Kalau makannya bergizi, tubuhnya sehat. Kalau makannya halal, kecenderungan berbuat baik itu lebih utama, lebih banyak daripada berbuat maksiat. Paham betul lagi? Ya dengar kalau banyak mengkonsumsi barang haram, keruadan yang yakin geting. Berarti geting orang geting gue nang duwe wadah. Kan wadah jeleh geting. Berarti orang kayak baca gitu Prokerto. Tapi kalau makanannya halal, adan gue rasanya sejuk ya Allah. Karena wong sing krungu adan gue rasanya kur setan. Halo? Iya. Jadi nyontol jenengan lebih senang di krungu rokal Quran apa musik? Allah, mentang-mentang lagi pujian, lagi mengaji, urotal. Tuh, ya itu. Ya baik. Yang ketiga, tusrifu boros. Jadi nggak boleh banyak. Kadang makanannya halal, thayyib, tapi orang kira-kira. Nek lagi enak untal baik, malah orang dimamah. Nek wadah ngaso sedela dikek nak kayak bakul kerupuk, menyesek mangan maning. Ya kalau ada penyakitan kepriwe tanya itu pas perawat apa sih jangan? Perawat ya, tanya itu. Kebanyakan orang sekarang tuh yang jadi masalah bukan makanannya tapi pola. Sing jadi masalah wong uripe bukan masalahnya. Bukan masalah itu. Yang jadi masalah itu bukan makan, tidur, pakaian, harta, bukan. Yang jadi masalah itu polanya. Wong jadi susah karena kakek pola. Loh? Asal mangan biasa baik, ya, insya Allah sehat. Saya banyak belajar dari senior saya. Beliau Pak Haji Dr. Haji Samsu Hadi Irsyad, mantan rektor UMP. Itu teman mbah saya, tapi saya menangi alhamdulillah. Ya, saya berapa kali bepergian khusus dengan beliau karena diminta menemani beliau dalam acara-acara tingkat nasional. Dan beliau itu masya Allah Pak Bu, karena beliau rektor saya kan beleketir lah, ya. Itu kalau di hotel beliau nggak mau sendiri, maunya berdua sama saya. Dan kalau sholat beliau nggak mau ngimami, saya yang suruh ngimami. Padahal kan jauh. Sampai makan di restoran saya yang suruh pesan. Ya, karena saya bawa beliau waktu itu usianya udah 60 lebih, hampir 70. Saya nanya, Pak, bagai Darnopo, ya apa saja, bukan nonton pantangan. Ya nggak ada, mau halal kok pantangan. Selagi halal ya saya makan, tapi tidak banyak-banyak. Halo? Halo? Beda nih. Wong panganan halal kok pantangan, aku nggak makan itu, nggak boleh makan itu. Lah bodoh temen, pangan baik, tapi aja. Ya. Gule pangan ora, pangan aja. Sate pangan ora, nek anak, ora. Kan kuncinya di situ, betul nggak? Itulah, itulah agama. Sehingga apa yang terjadi kalau orang makan halal, thayyib sama apa tadi? Tidak boleh berlebihan, pasti sehat.
Ya, panjenengan bisa lihat orang yang pola makannya baik itu jarang sakit. Sekali sakit mati biasanya. Ya masih wis tua, kayak Kanjeng Nabi kan jarang sakit. Tapi sekali sakit beliau meninggal, betul nggak? Ya kalau kayak kita paling sakitnya ya paling lemas, mumet, masuk angin ya wajar lah, wong anu meriang-meriang kayak kue, betul nggak? Tapi bukan meriang-meriang sing parah. Nah, kenapa ini saya sampaikan di pengajian Syawalan? Karena kita harus memahami agama ini bukan beban, agama ini anugerah. Ibadah juga bukan beban tapi anugerah. Makanya saya itu anggaran wong Ramadan kultum komunine kayak alhamdulillah kita puasa sudah 25 hari lagi. Kayak wong tingkatan bleketir ya. Dengan kalimat alhamdulillah kita puasa sudah 25 hari, berarti puasanya kayak beban kepengen cepet. Wal puasa kok sih ini badan nih. Jangan ngerti arti ibadah ora. Idul Fitri artinya apa? Makan. Oh, pangan di gue kembali suci. Ngarang itu takwil. Itu takwil. Itu artinya sesuatu yang berulang. Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab mengatakan disebut Id karena berulang setiap tahun. Tapi Id menjadi hari raya. Dan istilah Id disebutkan di Quran diantaranya di surat Maidah. Ketika Al-Hawariyun penduduknya Nabi Isa mohon hidangan dari langit yang pada hari turunnya dijadikan Id, hari raya. Jadi bisa ketemu kan sing marah-marahi badak panganan bisa ketemu sedikit. Ternyata wong Hawariyun pengikutnya Nabi sama Isa sing urung ketemu ke sing marah-marahi badak lambine hanya urung ketemu ke wong endi ke. Halo? Nah, baik kembali ke tadi. Al-Fitr apa? Idul Fitri, Al-Fitr apa? Wah, aku nengin ngajiku takoni menang bae aliran kebatinan apa kepriwe iki. Garing jawab bae salah ora apa-apa. Fitr apa? Suci. Ya. Yang betul bukan suci. Suci itu fitrah. Dan fitrah itu juga bukan suci artinya, tapi dasar ciptaan. Dari kata fatoro. Yang mengartikan fitrah dengan suci itu bukan arti, itu sudah takwil, sudah makna. Ya, karena dasar ciptaan manusia suci, bukan fitrah artinya suci. Kamu lagi fitrah dari kata fatoro yafturu fitratun. Lilladzi fatoros sama wati wal ard. Fator itu menciptakan, dasar ciptaan manusia namanya fitrah. Tapi manusia lahir tidak punya beban dosa, maka disebut tapi bukan arti fitrah suci. Kalau al-fitri apa? Makan, buka, membelah, membedah. Halo? Jadi Idul Fitri berarti sebenarnya artinya apa? Hari Raya Madang. Kembali makan. Simone puasa jadi orang. Makanya sunahnya sebelum ke lapangan berarti hari raya Idul Fitri dengan satu hari Ramadan lebih utama mana? Menang baik sih. Satu hari Ramadan dibanding Idul Fitri lebih utama mana? Ya Ramadan lah, kenapa Idul Fitri dicinta ini? Malah kadang puasa orang melu badak. Wong karangan yang kayak gue. Dulu saya pernah bikin meme tapi diprotes pernah baik. Yang nggak ada tulisan badak gue wong sing puasa orang badak kesuk, sing kesuk benar sing orang puasa mbok. Dan begitu. Tidak ada satupun riwayat Nabi salafus saleh ngenteni badak orang anak. Karena tidak pengen kehilangan bulan Ramadan. Makanya saya itu harap badannya sebenarnya. Ya, kalau kita mau merenungkan betul-betul, justru kalau mau hari raya kita sedih Pak. Sedih kan bukan karena orang di kelambi anyar, orang di duit. Sedihnya karena kita akan kehilangan bulan hari yang Masya Allah. Yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, bahkan sebagian para
Alayers, ngerti alayers? Wong sing alay. Halo? Kan zaman TikTok ana status isinya Ramadan tinggal 200 hari lagi. Wis 200 dina wis status lebay. Fotonya kayak status syar'i tapi malah lebay. Karena para sahabat saja menunggunya cuma 6 bulan. 6 kali 3 berapa? 180. Kira 200 lebay. Halo? Pernah perlu status kayak gue? Mana kita bisa ngasih status Ramadan tinggal 355 hari lagi. Bayarnya. Halo? Iya. Tapi setidaknya itu ekspresi bahwa Ramadan Masya Allah. Betul nggak? Nah, Ramadan itu anugerah ibu. Halo, ada dari motor lewat, saya mau desa temen. Orang urung motor. Halo, motor karunya lebih sering merundi. Terus bilangnya motor dia nyoba. Ayo bagaimana? Saya wong karangan bulan ini udah dipaham kenapa kok ngene lanangnya sitik ya. Atau ini kan akhir randane kene. Sing lanang pada mati orang kuat kene. Wong wadone kayak iki modele iki. Sabar ya, Pak. Halo? Sabar di bojo iki ya, Pak. Ora suwe maning iki ya. Pak, engkau antar jenengan mati mlebu surga, kepengin ketemu bojone ora? Hah? Pengen ketemu bojone apa pengen ketemu bidadari? Bidadari. Bae, krungu. Wong lanang kowe logikane jos. Wong lanang kowe pikirane apa enggak nyeneng dunia karo kok ya, Bu, nang surga kok mandi ya. Benar enggak, Pak? Jenengan nang surga pengen ketemu bojone maning apa bidadari? Wah, rungokna. Halo? Tapi mereka belum tahu, Bu, bahwa satu wanita salihah di dunia setara 70.000 bidadari surga. Tapi kan sing salihah iki kan, Bu. Seneng temen lu. Kowe sing salihah. Kita buat dia. Kau solia kok, ora nang sore kayak kowe. Kau solia pe lambene astagfirullah subhanallah Allahu akbar asik. Ora nang. Oke, baik kembali kita tadi. Paham nggih? Lah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ini bagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Ma'arif menceritakan dari Mu'alla bin Fudail. Apa kata beliau? Para sahabat itu baper 6 bulan, Pak. Tapi baper orang. Ramadan rampung gue baper sih 6 bulan. Sih kegawa kelu lah, ada ora? Kayak jenengan misalnya nun sewu nggih, jenengan mangkat haji. Biasanya balik haji gue mbok wis setahun gue rasanya sih memori ini gue sih ya. Lah gue beda dengan kita, Ramadan besok minggu gue rasanya wis orang nasi sane. Yang menang baik ya, ada kerasa apa kepriwe ya? Coba, para sahabat itu disebutkan kanu yad'un Allah sittata asyhurin ba'dahu ayyataqabbal minhum. Mereka itu para salafus saleh, para sahabat berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan. 6 bulan, Pak. Baper. Jadi nuansa Ramadan itu masih berasa sampai 6 bulan. Lah dewek seminggu guys bubar nang badak. Jadi kan lihat definisi hari raya. Buka memang. Ya. Kalau dinyalain. Mensing maca jangyong pokok orang ngandel. Ini sumbernya 3. Sing jenenge hari raya itu apa? Sini Mas. Ya, ada mic satu lagi. Ada ya? Ya, nanti suruh. Apa jenengan besi maca ya? Ya, mripate kena kan? Iya. Yang penting gue. Isi. Yang diwaca ke, liane rungokna jenenge ibadah gue apa? Menurut Ali bin Abi Thalib, ada beberapa sih, tapi salah satu baik. Ya, telu mulai kang ini, setelur lagi,
Oke. Iya. Ini terjemah orang apa? Tuh. Apa ini baliknya bergue? Pokoknya Aid itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru, namun Id itu adalah bagi orang yang bertambah ketaatannya. Aid itu bukanlah bagi orang yang menghias pakaian dan kendaraan, namun Id itu adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Di malam Id dibagikan pembebasan dan ampunan bagi para hamba, maka barang siapa yang meraihnya maka ia mendapatkan Aid, dan siapa yang tidak memperolehnya maka ia terusir jauh. Ibnu Rajab alhamdulillah. Al-Ma'arif. Itu lihat, itu namanya hari raya. Bahasa Arab Id. Yang berikutnya. Yang kedua, hari Id adalah Id bagi orang yang diterima puasa dan sholatnya. Id itu bagi orang yang diampuni dosanya, diapresiasi jerih payahnya, dan diterima amalnya. Hari ini dan esok adalah Id bagi kita. Bahkan setiap hari itu adalah Id bagi orang yang tidak memaksiati Allah di dalamnya. Jelas? Id itu hari raya. Sing jenenge hari raya kue kapan bae selama kita tidak maksiat kepada Allah. Terakhir di Jemani Yang merah. iya, sing pink. Kudu abang we pink. Pink ya? Iya. Setiap hari yang Allah tidak dimaksiati dan di dalamnya, maka itulah sejatinya hari Aid. Setiap hari yang mana setiap mukmin melakukan amal ketaatan kepada Allah, selalu berzikir dan bersyukur padanya, maka itulah sejatinya hari Aid. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu nuhun nggih. Jelas? Jelas apa Mas? Kira-kira barang wis ngerti definisi hari raya kayak gue, dewek sih patut merayakan orang. Halo? Kira-kira dewek termasuk orang yang berhak dan patut, ngerti patut orang? Untuk merayakan bukan? Baik. Agar merasa kayak ini urung pantas, terus kepriwe carane? Jangan khawatir. Caranya adalah kita lestarikan amalan-amalan Ramadan. Karena ternyata ini sudah berapa kali saya sampaikan. Kemarin khutbah saya sampaikan, tadi malam saya sampaikan di Masjid Al-Amin. Kemarin khutbah di Masjid Margono juga saya sampaikan. Karena mereka mintanya tema itu. Apa Bapak Ibu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lagi pernah mengatakan, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Perhatikan ini. Ganjaran kula panjenengan sami beramal soleh di bulan Ramadan adalah Allah mudahkan kula panjenengan sami beramal setelahnya. Paham tak? Ya tidak hanya bulan Ramadan kok. Jadi tanda amalan kula panjenengan diterima oleh Allah, Allah memudahkan kita beramal lagi setelahnya. Jadi yang berbar Ramadan kalau kita masih beramal baik, walaupun mungkin bentuknya beda, paham nggih? Paham nggih? Ya, maka itu tanda amalan Ramadan diterima. Sing jenengan mulai Ramadan rajin jamaah. Setelah Ramadan kok tetap, berarti tanda jamaah Ramadannya diterima. Begitu Pak. Sewaktu Ramadan rajin sedekah, ngasih bukber, ngasih macam-macam. Setelah Ramadan juga tetap sedekah, itu tanda sedekah Ramadannya diterima. Itu begitu. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita merasa kayaknya urung patut merayakan Idul Fitri, wong kayaknya wingi ibadah kayak aja berhenti di situ, ayo kita lanjutkan. Paham nggih? Kita lanjutkan dengan membiasakan amalan-amalan baik setelahnya. Karena itu tanda amalan kita nanti diterima oleh Allah. Justru kalau begitu rampung puasa, rampung semuanya, itu malah tidak benar seperti judul ini. Ini kan diilhami dari
Imam Asyibli ketika ditanya oleh orang-orang, oleh jamaahnya, ya Imam, beribadah di bulan Sya'ban sama Rajab lebih utama mana pahalanya? Berarti kan? Nek ana wong takon kayak iya berarti dheweke orientasine pahala tok. Maka Imam Asyibli mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sa'baniyan. Kowe mbok dadi wong dadi sing robbani sing apa? Robbani kowe priwe? Sing ibadah kapanpun tetep aja dadi wong Sa'bani sing rajin ibadah nang wulan Sa'ban tok apa maning Ramadhani. Walaupun bagaimanapun juga intensitas ibadah di bulan Ramadan tidak bisa dikalahkan, paham nggih? Wong Kanjeng Nabi juga begitu. Kanjeng Nabi saja kalau di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh kan? Karena Nabi SAW yastahidu fi Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi itu kalau di bulan Ramadan ibadahnya lebih bersungguh. Betul, wajar. Tapi jangan setelah itu mandek babar belas. Halo Bu, gara-gara roti, gara-gara badak plesir, kene Karanganyar ngibadah masjid karo tempat hiburan rame ndi? Ya Allah. Nek wong Karanganyar nek badak plesirnya paling ndi? Pantai. Paling pantai macet ora? Paling masjid oh ber. Wong teka komat be oli rokaat apa oli sok ngarep. Itu kan gimana nggak sedih, Mas? Halo? Hari di mana harusnya kita merayakan ampunan dari Allah, malah hari itu juga kita malah lupa dengan Allah Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, terakhir ini. Habis saya mau, yang ketelu terakhir. Apa yang mau saya sampaikan? Allah berfirman di surat At-Taubah 119. Surat apa? Ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang shadiqin, wong sing bener. Pertanyaannya, wong sing bener itu apa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, usduqu walzamu sidqa takunu ma'ahli wa tanju minal mahalik wa yaj'al lakum min umurikum makhraja wa faraja. Kowe kudu dadi wong sing bener dhisik. Pegang teguh istiqomahlah dalam kebenaran itu. Baru kowe layak kumpul karo wong-wong sing bener. Bener kowe apa? Telu. Bener akidahnya, bener ibadahnya, bener akhlaknya. Maka pesan saya yang ketiga dalam rangka Syawalan, mari kita berusaha menjadi orang yang sidqul ibadah, bener-bener ibadah. Ciri-ciri wong sidqul ibadah telu wis kaya bagi rampung. Soalnya wis pada nunduk sih awak duwe keton. Wong wis nunduk kita jadi baik gumoh metu kabeh. Jadi orang sakaken ya. Cuman wis pada kosong ya, menguap. Mau kayaknya penuh kentong. Jadi menang-menang minggat itu ya. Ya, tapi ibu-ibunya masih bertahan kecuali sebelah pinggir. Biasanya sing pinggir itu gampang minggatnya orang konangan. Apa mana sih jabungnya sendiri-sendiri kayak ya kalau dengan ustadz yang melihat harus gleb. Satu, ikhlasun niyah. Apa? Murnikan niat ibadah. Yang kita cari itu ridho Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bi mardhatih. Allah tidak menerima amalan kecuali yang dikerjakan dengan murni mencari ridhonya. Gini Pak, jangan kita kalau beribadah jalukannya receh, ngerti receh ora? Halo? Jalukan receh jalukannya dunia. Buk jalukannya akhirat itu loh. Dunia kowe receh. Paham betul? Nek jaluk dunia dunia sing berkah, kudu sing akeh. Wasi'ah thayyibah itu artinya berkah. Paham betul maksud saya? Wong kafir ora tondongan jadinya sugih. Halo? Jadi nek dhewek ibadah golek dunia ala jan receh. Receh ora sih? Halo? Iya. Karena kita tahu, kita pernah ngalami rizki sing ketone sithik tapi berkah, paham ya? Sing ketone akeh tapi entong orang genah. Itu. Saya baca-baca lihat video orang yang kaya karena judi, karena uang haram. Itu untungnya juga
cepet. Beda wong sing ngode kerja dengan harta yang halal, kerja yang halal, kerja berkah, membawa kebaikan. Begitu ya? Halo. Jadi kita kalau beribadah niatnya mencari ridho Allah, Pak. Tapi Allah meridhoi, jangankan sing kula panjenengan karepna, sing ora dikarepna pun tidak kepikir Allah berikan. Paham betul? Iya. Nah, jadi pertama nah, ciri-ciri ikhlas orang Rasulullah, orang dinteni, orang dihitung-hitung. Alhamdulillah puasa ini 20 dari 10 dina, ketingkatan belah ketir kayak mau. Ya, paham betul? Karena kepengen cepat rampung. Kalau kadang-kadang pas puasa tinggal mancing, mangkat bar subuh balik buka. Anak sing turu bae dalile, jadi tidurnya orang puasa itu ibadah kan dia dalile. Kowe dalile Abdul Naum, mau tukang turu. Ya, dalil ngarang kowe. Paham nggih? Jadi yang pertama itu, Pak, murnikan niat. Jangan ke Rasulullah. Bagaimana kita bisa ikhlas niatnya? Sadari betul ibadah itu anugerah, bukan beban. Kalau kita masih menganggap ibadah beban, itu nggak akan bisa mencapai derajat ikhlas. Paham nggih? Pasti itu, masih beban. Aduh, walaupun para ulama menyebutkan itu taklifi, pembebanan. Itu kalau sisi hukum iya. Tapi kalau dari sisi mentalitas keimanan kita bukan beban. Ya. Yang kedua, itqanul amal. Apa? Itqanul amal. Itqanul amal itu beribadah dengan sebenar-benarnya. Itu apa? Itqanul amal. Karena ibadah ini aturan dari Allah, harus mutaba'ah. Saya mau nanya ke jenengan, dia ketemu lepas ke manusia harus miring-miring ke merem digugah harus tekan. Turu malah. Halo? Wong non muslim ibadah ora? Wong Hindu ibadah, wong Buddha ibadah, wong Kristen ibadah. Bedanya karo dhewek apa? Pada ibadah. Bedanya apa? Nah, bedanya gue 5. Siji niate, loro carane, telu wektune, papat tempate, 5 manfaate. Demo-demo gue. 1 niat, 2 kaifiyat atau tata cara. 2 ikuti saya dong. Meneng gue malah umbet-umbet tok. Aku nggak perlu ngambil umbet-umbet orang metu suaranya kayak bayanganku apa kayak gitu. Betul orang sing umbet-umbet orang metu suaranya. Apakah jenenge? Ayam. SP. Apa SP? Orang disebut, malah disebut cilik pitik jadi. Ibu-ibu ngomong cilik pitik saru lah. 1 niat, 2 kaifiyat, saat, tempat, manfaat. 1, 2 kaifiyat ke tata cara. 3 saat, waktu. 4 5 pinter, Masya Allah. Jadi kau takut ingat jadi mikir apa? Niat, kaifiyat. Beda, paham gak? Beda, niatnya beda, carane. Wong primitif zaman biyen yang ibadah, sing ibadahnya beda. Berhala kan? Carane, niatnya, waktunya, kita paham gak? Jadi itu ibadah yang sebenarnya namanya itqanul amal, ibadah sing sebener paham gak? Yang terakhir ini paling penting, judatul audah. Apa? Judatul audah, yaitu ibadah harus berbuah akhlak yang mulia. Kalau ibadah tidak menghasilkan akhlak mulia, berarti ada yang salah. Paham gak? Pada pewong gawe roti malah dadine gedang goreng, malah ora dadi entong. Wong gawe roti kudune dadine ya kayak kowe. Masalah nasi bantal, nasi kembang empes maning gue masalah beda.
Tapi nyelenggapi roti kudu dadi roti. Wong ibadah harus bermuara ketakwaan. Al-Baqarah 21. Surat apa? Ayat berapa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Sekarang sebutkan ibadah apa ke saya, insya Allah saya akan sebutkan dalilnya beserta juta-juta orangnya. Ayo, ibadah apa? Sebut ibadah apa? Sholat Toha 14. Surat apa? Aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat harus menjadikan kita ingat kepada Allah. Caranya kepriwe? Tidak semua orang yang sholat itu beruntung. Yang beruntung hanya alladzina hum fi sholatihim sahun. Si ngomong sahun sama khoshi'un sahun. Ya Allah, majus aji justru kali sahun. Apa arti khoshi'un? Apa maksudnya khusyuk? Tumak nina itu tenang gerakannya. Khusyuk apa? Konsentrasi. Khusyuk kayak gitu. Khusyuk kayak gitu. Allahu Akbar. Ana wong liwat ora weruh. Ana mercon jedor ora krungu. Kowe khusyuk budak. Budak karo picak rek. Sing jenenge khusyuke wong liwat ya weruh. Mercon jedor ya. Makmume ngomong subhanallah ya krungu. Tapi dia fokus. Di antara para ulama diantaranya mengatakan di antara bentuk khusyuk memahami makna bacaan sehingga penuh penghas. Jenengan baca doa iftitah apa? Apa? Ulama bait isinya apa? Apa artinya? Menunggu. Allahumma ba'id baini wa baina. Ya Allah, jauhkan antaraku dan kesalahanku. Berarti kan pertobatan. Aja kurang apa kiye? Dihayati ya Allah, jauhkan antaraku dan kesalahanku, antara timur dan barat ya Allah, basuh aku, ya kan? Dengan air, dengan salju, ya. Ya Allah, sucikan aku. Masya Allah, kayak gue bu. Mengano rana nek ngondongan itu karo angup. Ya Allah, ampuni aku. Biwe nggih. Berarti orang khusyuk. Jelas? Kalau orang sudah mengingat Allah, insya Allah Al-Ankabut 45. Surat apa? Ayat berapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wong berbuat keji dan munkar karena lupa Allah. Makanya kalau orang selalu ingat Allah, insya Allah orang tidak berbuat maksiat. Paham ora Pak? Paham ora? Mulane orang anak barang enak diawali bismillah orang anak. Ibune wani ora arep ngrumpi bismillah dhisik. Mari kita mulai majelis rumpi sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Orang anak seedane preman orang mungkin harus mabuk bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bare mabuk. Pernah karena kalimat bismillah itu dengan nama bapak kelek lagi ngambung bojone bismillah patut orang tergantung bojone siapa. Halo, makan bismillah patut, ngendong oleh tanggane silaturahmi patut bismillah, coba kendaraan bismillah patut. Halo, patut, udut bismillah patut. Si ngomong patut mesti ngudut. Halo, udut bismillah patut ora? Ora. Wis ora dipikir dewek. Nek orang ngomong, medang kopi bismillah patut? Bismillah. Halal, thayyibban. Acak kakean, oke? Tuh, dia sing ngudut. Kencing lagi udut bismillah Pak. Patut ora? Patut. Ayalah kita. Itu menolak karepe. Begitu nggih? Itu sholat. Dah, apa lagi? Apa maning? Puasa. Puasa kena Al-Baqarah 183 la'allakum. Tuh. Jenengan lagi puasa, orang nana sing ngawasi mbok karena merasa diawasi
Wani ora, jenengan pas puasa belum kuping dapur minum, tapi ngomongnya isi burung batal. Ya ora, walaupun langkah sing meru, jenengan menghukumi diri sendiri, bahkan kadang-kadang cewek lagi puasa dalam wong wadon ayu nang dalan rasane kepriwe? Hah? Gatel. Wah. Gemeter. Wong Karanganyar wong wadon ayu gemeter. Masalah gitu. Ibu, nek lagi puasa, ana mau ngrasani wong, melu ngrasani apa ora? Astagfirullah. Kok pancen ki wong kene ya Allah. Ini pembinaannya berat ini. Mulai pertelengnya ustaz-ustaz yang ini gering-geringnya. Karena ngurusi kayak ustaznya gering banget yang pocok melasih ya Allah. Pokoknya kayak kiai pada ya Allah. Wong Ramadan kok melu ngerumpi. Ya, jelas Pak? Puasa jelas melatih kita hidup mawas diri hati-hati. Wong arep dengan si orang, lagi puasa ya mau? Iya kan? Ketika pada ngerasani, lagi puasa kok sabar sih ngapa dari buka. Sing marang guyu beten wis ngantuk wis ulah. Nah, apa mending? Salat wis puasa apa mending? Zakat buka atau 403. Surat apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah atau zakat untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Karena zakat itu membersihkan jiwa dari keterikatan kepada harta benda, karena dia sadar harta itu bukan miliknya, harta itu milik Allah. Kita hanya dibolehkan untuk menggunakannya. Paham? Bahasa Inggrisnya purpose right, not property right. Ngerti ora? Ora. Ngerti ini jas karo nonrok. Ya? Apa itu? Hak pakai bukan hak. Semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi, semuanya akan kembali dimintai pertanggungjawaban. Mulane kita dhewe ora perlu iri karo wong sugih. Justru kita prihatin nek ana wong sugih, dongakna mudah-mudahan kuat nanti dihisab. Semakin banyak hartanya, semakin banyak hisabnya. Halo? Kalau panjenengan sing kere-kere ora pati berat. Ketika dihisab hartanya lah semene ya Allah, ora akeh. Halo? Nek wong sugih kuwi abot. Nek wong sugih soleh orang maksiat ke jos karena duitnya anak mampu. Mereka yang jenengan orang maksiat belum tentu jos mungkin orang mampu. Halo, halo. Jenengan tanya korupsi orang, ya orang pejabat tuduh. Tapi kasih pejabat itu godaannya korupsi. Maka kita doakan mereka kuat. Paham betul? Begitu. Ya, halo. Yo wis kayak gue. Apa mending? Zakat wis ketemu? Wis, zakat mensucikan jiwa. Sadar harta ini titipan amanah, harus digunakan sesuai ketentuan Allah. Apa mending? Haji, wah, banget. Buka Al-Baqarah ayat 199, 200, 201 dan Al-Hajj ayat 28. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Setelah pulang haji harus selalu ingat Allah. Karena sepanjang jalan talbiyah berzikir kan begitu. Ulama rata-rata wong bali haji suarane serak ora? Serak, rata-rata pilek ora? Pilek, onta be pilek. Sing ora pilek sakali cetok. Nang arep. Jadi yang orang wong bali serak, wong kaneke deke zikir terus. Di sana itu. Paham nggih? Pulang haji harus zikir terus. Kedua apa? Al-Hajj 28. Bunyinya apa? Supaya mereka mendapatkan manafi'alahu, yashhadu manafi'alahu, agar supaya orang yang haji mendapatkan pelajaran dari pelajaran haji itu ibadah simbol. Ihram itu simbol. Semuanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Makanya motong kuku nggak boleh, motong rambut nggak boleh, semuanya milik Allah. Mulut harus zikir. Selama ini kan cewek kendalikan mulut, Bob. Nek ngomong ke cewek sing apa? Lebih-lebih ku dewek kowe Bob. Halo. Iya. Kowe nonton sing apa? Mata-mataku dewek. Itu enggak benar. Ini bukan mata kita, bukan lambe kita, bukan telinga kita. Ini semuanya milik Allah. Dalam sekejap Allah cabut, bisa enggak? Bisa enggak?
Sing mone lambene David langsung menceng, tayeng ora. Tayeng. Sing mone karo genah langsung bolor, tayeng ora. Sing mulai bolor ora. Ya wis mulai. Ora genah, didoyo ora genah, pedheke ora genah. Kudu disenteri. Nganggo kacamata. Paham bener? Halo? Mulane wong tua kowe karo bocah nom bedane nang kono, Pak. Kita tidokna rahasiane ya. Gangguan mata anak muda rata-rata apa? Minus apa plus? Orang tua? Dan pasti. Kalau minus belum tentu. Kalau plus pasti. Kalau orang sudah usia 40 tahun ke atas pasti plus. Siapapun dia. Betul? Itu sunatullah. Minus kowe kepriwe? Atau ora genah, pedek genah itu apa? Minus. Nek plus pedek ora genah atau genah. Mulane wong tua kan ndeleng kan kok iki. Iya ora. Mulane anggar wong tua ndeleng bojo kowe ndeleng to. Soale nek pedek ora genah. Halo? Kudu mandan atau betul enggak? Maksudnya apa? Usia muda, dunia itu dekat, akhirat jauh. Halo? Karena kabun jauh, akhirat orang genah, duniane genah itu mata minus. Nek mata plus kewalikane, dunia wis ora genah sing petet, sing keton genah apa? Harusnya begitu. Wong nek wis 40 tahun ke atas wis kudune dalam akhirat kowe genah, duniane burem. Pada wong plus tulisan sing petet ora genah, sing ato itulah kudune. Jadi kayak cewek udah mikir akhirat ada mikir apa? Dunia baik, mangan akeh ya enak wis tau. Iki mbok wis ora mulai mangan akeh-akeh mbok. Wis mulai milih-milih. Biyen turu wareng nanti ada ora krungu ya wis tau. Halo? Siki urung adan wis klosodan. Halo? Cewek biyen turu beker nanti beker. Zaman biyen beker iki apa? Alarm muni nanti bolak-balik orang tangi-tangi ya anak ora kor melek tok cepret meremani tapi siki wis rasakna disetel beker jam 4 jam 3 wis mendelok dan urung moni-moni ya wis ngalami urung berarti wis tua dari nunggu bae dalam ini enggak maksudnya akhiratnya maksudnya begitu ya. Nah sudah, jadi itu yang keberapa? 3. Sudah? Pertama apa tadi? Ikhlasun niyah. Kedua apa? Itqanul amal. Ketiga apa? Judatul audah. Masya Allah. Bisa ya? Ketemu ngaji daripada dulu jomboy. Wis setengah 10. Nyong jaluk jam 9, jangan jaluk jam 10. Tengah-tengah, setengah. Jos, oke? Wis, orang kepriwe turut tok yang mau, dorong. Nyong ngaji ben mau kurang ya kurang. Tak foto baik lah ya sing merem ya. Nah, cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ini kita ya berusaha semaksimal mungkin menjaga amalan Ramadan walaupun tidak mungkin seperti Ramadan karena Ramadan memang tidak bisa dibandingkan ya karena dia memang utamanya lebih besar dan kita harus sadar ibadah harus yang sebenar-benarnya dengan niat ikhlas itqanul amal ibadah yang sungguh-sungguh. Tadi ada berapa? 5 niat kaifiat saat tempat manfaatnya. Jadi manfaat ibadahnya apa ya? Dan terakhir judatul audah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak